Pemirsa DKI Jakarta bersiap menghadapi banjir di era pergantian iklim. Berbagai upaya dilakukan Pemprov DKI Jakarta guna mempercepat peningkatan sistem pengendalian banjir di ibu kota. Ya, salah satunya dengan memaksimalkan rumah pompa air sebagai pengendalian banjir di seluruh wilayah DKI Jakarta. Lalu bagaimana kesiapan rumah-rumah pompa air di wilayah DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir dan apa harapan warga terkait penanggulangan banjir di Jakarta? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vlogansa bersama Bayu Pradana. Sebagian wilayah di DKI Jakarta ini berada di atas permukaan air, sehingga air tidak bisa mengalir secara gravitasi. Nah, memasuki musim penghujan, pompa memiliki peran yang penting. Nah, ada 3 jenis pompa yang dimiliki sumber daya air DKI Jakarta. Di antaranya ada pompa stasioner, pompa mobile, dan juga pompa apung. Kira-kira bagaimana ya kesiapan pompa-pompa ini untuk menghadapi musim penghujan dan bagaimana pengendaliannya? Seperti biasa, kita cari tahu. Nah, saya sudah berada di salah satu kawasan pengendalian drainase di Jakarta. Saya sudah berada di rumah pompa Cideng yang berada di kawasan Roxy. Dan memang untuk pengendalian drainase ini di Jakarta ini menggunakan 3 sistem. Yang pertama ada sistem drainase utama, lalu ada sistem drainase kedua, dan juga ada sistem waduk pompa atau yang dikenal dengan sistem polder. Nah, sistem polder ini merupakan sistem penanggulangan genangan dengan sistem drainase, kolam retensi, tanggul, serta pompa air dalam satu kesatuan pengendalian air. Nah, di daerah-daerah yang relatif rendah di mana penyaluran air tidak bisa dilakukan secara gravitasi, maka sistem-sistem pompa ini nih yang dibutuhkan. Di rumah pompa Cideng ini sedikitnya ada 6 pompa yang disiapkan untuk mengantisipasi banjir di kala puncak musim penghujan. Banyak ya. Nah, ini adalah pompa atau mesin fluida yang siap memindahkan cairan dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Pompa-pompa di rumah pompa Cideng ini nantinya siap melayani sekitar 750 hektar wilayah yang berada di Jakarta Pusat yang termasuk juga wilayah Ring 1. Nah, kira-kira gimana ya kesiapan dari rumah pompa ini untuk menghadapi banjir di puncak musim penghujan? Saya juga mau tahu nih, gimana sih proses drainase yang ada di rumah pompa Cideng ini? Kebetulan saya sudah janjian dengan salah satu operator, ada Pak Ronald. Halo Pak Ronald, apa kabar? Baik. Baik ya. Lagi lihat-lihat nih, lagi mantau air? Di mantau air kita ketinggiannya masih normal itu. Masih normal lah ya, masih aman ya gitu. Titik aman. Kalau kita lihat ketinggian air saat ini, ada pompa yang dijalanin nggak kalau kayak gini? Standby semua posisi pompa. Standby. Ya. Gimana kalau kita antisipasi untuk menghadapi banjir? Boleh kita lihat-lihat seperti apa kira-kira antisipasi yang dilakukan. Kita boleh ke ruang panel kali ya Pak ya. Ini banyak banget tombolnya, ini tombol apa aja Pak? Apal semua nih Pak? Apa kita itu? Kita ini buat pengoperasian pompa. Kita kan lihat bila mana pompa ready kan kita kelihatan dari sini tombol ready start. Berarti kita siap untuk mengoperasikan pompa. Oke. Ini adalah tombol untuk mengoperasikan pompa. Iya. Ada berapa pompa nih? Banyak banget kayaknya nih. Kita ada 6 pompa. 6 pompa total. Pompa utamanya ya. Tambah 1 pompa apa nih? Pompa plastik itu buat pegelontor doang. Oh, Jarang pemantau. digunakan. Jarang gunanya. digunakan. Kita lihat nih Pak, saya lihat di sebelah sini. Ini ada pompa-pompa di sini. Yaitu motor-motor untuk pompa ini. Motor-motor ya. Ya, mesinnya. Jadi inilah ya yang menyedot air untuk mengantisipasi banjir gitu ya. Nantinya kalau air sudah disedot oleh pompa, dibuangnya kemana Pak? Kita ada tampungan. Kita operasi pompa, dibuang ke
Olahan ada di sudut belakang kita ini. Oke, di sebelah sana ada tempat penampungan dulu sementara. Ya, kita lari ke arah banjir kanal BKB. Banjir Kanal Barat Banjir kanal barat. di situ. Ya. Oke, ada nggak sih kesulitan untuk mengoperasikan pompa dengan banyaknya sampah ini? Ya, kita kalau misalnya yang lebih berat tuh yang sampah-sampah rumah tangga berupa kasur. Kita kan ada screen di bawah. Pernah dengannya kayak kasur-kasur gede, kita bantu angkat. Waduh. Nah, bantu ngangkat buat agar tuh screen nggak terjadi masalah. Ya tentunya Pemprov DKI, terutama ya Dinas SDA, sejak awal tahun telah melakukan persiapan-persiapan, yaitu di bulan Maret 2020 kita telah melakukan persiapan dengan melakukan pengurukan, yaitu ada di beberapa tempat, mulai dari saluran-saluran mikro, saluran makro, kemudian kali-kali dan waduk-waduk. Kemudian ditambah itu kita juga melakukan kesiapan atas kondisi pompa-pompa kita nih yang ada di 5 wilayah. Gimana kondisinya kita yang pemeliharaan rutin kita perbaiki, yang kurang-kurang tenaganya kita maksimalkan supaya ketika kita gunakan sudah bisa beroperasi dengan penuh. Kemudian ditambah itu kita juga melakukan pembuatan sumur-sumur resapan, yaitu vertical drain di beberapa tempat. Ya, tujuannya sama untuk menampung daripada curah hujan supaya nggak langsung lari ke saluran ataupun ke sungai. Jadi kita tampung dulu di sumur-sumur resapan kita. Dan satunya lagi kita menyiapkan kesiapan daripada satgas-satgas kita minta standby 24 jam untuk mengantisipasi datangnya banjir ataupun genangan nanti ketika musim hujan datang. Kemudian ditambah juga ada penambahan pompa apung yang jumlahnya 65 unit dan itu kita sebar di masing-masing kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Udara udah kelihatan cukup mendung, tugas kita udah standby di lokasi-lokasi memang yang selama ini kita anggap rawan genangan. Jadi ketika hujan datang, sebelum hujan datang juga mereka udah ada di lokasi. Jadi penanganannya lebih cepat. Situ semuanya pompa-pompa mobil maupun pompa-pompa stasioner yang lokasi-lokasinya yang ada berada di ring 1 kita maksimalkan. Supaya memang lokasi-lokasi itu kita jaga dengan sangat ketat gitu kan. Dan kita nggak boleh lengah karena memang untuk daerah ring 1 perekonomian harus steril daripada genangan supaya nanti kondisi perekonomian kita bisa berjalan dengan lancar, nggak keganggu adanya banjir, gitu kan. Jadi ketika hujan datang, sungai, saluran maupun waduk itu sudah bisa menerima. Jadi memang untuk lumpur ini kita harus melakukan pengurukan rutin. Karena ketika hujan datang, sedimen-sedimen itu lumpur pasti kan akan terus keisi ke saluran maupun ke sungai-sungai kita. Maka untuk itu kita melakukan pengurukan-pengurukan ini secara maksimal sepanjang tahun. Harapannya sih kalau menurut aku yang pertama ya, itu kali-kali udah mulai diurukin supaya nanti airnya tuh bisa menampung banyak ya. Karena pengalaman aku juga sih. Terus habis itu udahlah gedung-gedung tinggi nggak usah ditambah-tambahin lagi. Jadi kan bisa kalau bisa tuh lebih banyak untuk penghijauannya gitu, taman. Jadi mereka kan bisa meresapin air gitu. Soalnya kan kita kasihan juga, udah gitu lagi musim COVID juga kan harus mengungsi banjir gitu. Kita yang pastinya harus lebih disiplin soal sampah ya, sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Khususnya sekarang udah nggak ada plastik kan kalau di supermarket kayak gitu. Cuma sayangnya di agen-agen masih banyak plastik. Ya harapannya sih nggak ada banjir lagi ya. Ya pompa-pompa itu ya kalau bisa diaktifin lagi karena saya dengar juga kan banyak yang nggak berfungsi. Kemudian lahan-lahan kayak hijau, ya apa, lahan terbuka hijau itu diperbanyak lagi, jangan gedung-gedung doang diperbanyak.
Ya kalau saya sih ya jangan buang sampah sembarangan ya. Karena beberapa kasus juga kalau saya lihat banjirnya gara-gara penyumbatan saluran air. Seperti itu ada sampah segala macam. Oke. Dengan memaksimalkan fungsi rumah pompa serta tenaga yang ada, serta dengan kesiapan pihak terkait untuk menanggulangi banjir yang kian menghantui warga Jakarta. Tentunya diharapkan Jakarta bahkan Indonesia nantinya siap untuk menghadapi puncak musim penghujan. Asalkan warga juga turut berperan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Dipo Andi Muharom, Randy Lukman melaporkan.